Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Ahatun Mardia dengan nomor NIM 212180040 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang humanistik teori. Yang pertama adalah pengertian dari teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Dari hasil pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Selanjutnya, di sini ada pengertian teori humanistik menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah menurut Arthur Combs. Arthur Combs itu merupakan seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio atau Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Menurut Arthur Combs sendiri, bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar tersebut, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua, ada Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow sendiri, pengertian belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar ini, diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang terakhir atau yang ketiga, ada Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat dari teori belajar humanistik. Manfaat yang pertama adalah mampu mengubah sikap atau perilaku individu. Dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui, bisa menjadi lebih baik karena sudah tahu. Manfaat yang kedua ada membiasakan individu untuk berperilaku secara demokratis. Manfaat yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Dan manfaat yang keempat adalah mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan dari tujuan teori belajar humanistik. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian di peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajarannya tersebut. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari teori belajar humanistik. Suatu teori belajar dikatakan humanistik jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal yang penting karena menjadi fokus belajar. Yang ketiga adalah melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam,
Tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya ada prinsip dari teori belajar humanistik. Prinsip yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya sendiri. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang kelima, setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan di dalam dirinya. Dan yang keenam, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Selanjutnya, ada materi konsep teori belajar humanistik. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu juga harus memiliki motivasi yang kuat, sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi yang bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Selain motivasi, seorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Selanjutnya, ada materi kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Kelebihan yang pertama adalah teori humanistik menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan yang keenam, semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Selanjutnya, kekurangan dari teori belajar humanistik. Kekurangan yang pertama adalah proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.